Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang terkasih, karena tekanan hidup yang semakin berat dan permasalahan yang dialami, banyak orang menjadi putus asa dan frustasi. Mengapa dapat terjadi? Rasa putus asa muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu. Nah, celah inilah yang digunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri seseorang, sehingga dalam dirinya timbul rasa mengasihani diri sendiri, self-pity, dan merasa sudah tidak ada pertolongan lagi. Kita tidak lagi mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan akhirnya mulai meragukan kuasa Tuhan. Dengan kata lain, kita putus asa dan menjadi tawar hati, merasa bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Padahal Firman Tuhan menegaskan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan ataupun rasa putus asa itu dimulai dari hati kita. Amsal 24 ayat 10, Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, rasa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang, karena Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Daud ketika berhadapan dengan Goliat tidak sedikit pun merasa takut dan gentar, apalagi putus asa. Dengan penuh iman, Daud siap berperang melawan Goliat. Bahkan kemenangan itu sudah ada di hati Daud sebelum peperangan itu terjadi. Hal itu dapat kita lihat dalam perkataan Daud di hadapan Goliat, orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan buang waktu, jangan buang tenaga kita pada hal-hal yang membuat kita putus asa dan semakin lemah. Tetapi sebaliknya, mari kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Karena jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan putus asa dalam keadaan apapun, karena tidak pernah ditinggalkannya orang-orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, cabaran tantangan hidup semakin hari semakin besar, semakin berat. Kadang kami merasa tidak mampu untuk menghadapinya lagi, lemah, bahkan terkadang kami putus asa. Hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada kami untuk tidak putus asa, untuk tidak tawar hati. Selagi ada Tuhan, tetap ada harapan yang Tuhan selalu nyatakan tepat waktu bagi setiap kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan, membiarkan orang-orang benar itu sendiri. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, beban-beban apapun itu kami letakkan di kaki Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup menyelesaikannya bagi kami. Seberat apapun masalah yang kami hadapi hari ini, kami tidak akan putus asa, tapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup lebih melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan ada di hati kami, maka kami tidak akan takut,
dan putus asa dalam keadaan apapun. Engkau Tuhan yang selalu menemani kami. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.